Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Tanjung dengan NIM 22211110003, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Video ini saya lakukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran, yaitu tentang definisi model pembelajaran menurut para ahli, fungsi atau peran model pembelajaran, dan juga contoh model pembelajaran. Model pembelajaran menurut para ahli yaitu menurut Winata Putra tahun 1993, beliau mengatakan bahwa model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk tujuan belajar tertentu. Fungsi model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun fungsi model pembelajaran adalah yang pertama, itu pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar atau seorang pendidik dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, ada sebagai pedoman bagi seorang dosen ataupun guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga seorang dosen ataupun guru dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada fungsi dari model pembelajaran memudahkan para dosen ataupun guru dalam membelajarkan muridnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi dari model pembelajaran yaitu membantu peserta didik memperoleh informasi, nilai-nilai, keterampilan, cara berpikir, dan belajar bagaimana pembelajaran itu agar mencapai tujuan. Saya mengambil contoh model pembelajaran problem-based learning ataupun model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu model pembelajaran yang melibatkan seorang siswa dalam suatu kegiatan proyek untuk menghasilkan suatu produk. Ciri-ciri model pembelajaran based learning. Menurut Andres, berbagai pengembangan pengajaran problem-based learning telah memberikan model pengajaran itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ada pengajuan pertanyaan atau masalah. Pada pengajuan pertanyaan atau masalah ini, pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Yang kedua, berfokus hanya pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada pelajaran tertentu seperti pelajaran IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial. Masalah-masalah yang diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang ketiga, ada penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang nyata juga. Yang keempat, ada kolaborasi dan kerjasama. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan ataupun dalam kelompok kecil. Dalam model pembelajaran problem-based learning terdapat sintak ataupun langkah-langkah. Sintak problem-based learning yang digunakan dalam penelitian ini mengacu sintak problem-based learning Arens tahun 2008 yang terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, ada guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik dalam terlibat mengatasi masalah. Kedua, guru membantu peserta didik untuk mengorganisasi tugas-tugas terkait dengan permasalahan. Yang ketiga, guru membantu peserta didik dalam mencari informasi dari permasalahan. Yang keempat, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan mempresentasikan hasil yang telah dipecahkan dalam proses pencarian masalah melalui model pembelajaran based learning.
Akhir yang kelima, guru membantu peserta didik untuk mencari solusi yang tepat. Kelebihan pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, pembelajaran Problem Based Learning atau berdasarkan pemecahan masalah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan model pelajaran yang lainnya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu seorang siswa bagaimana mentransfer atau berbagi pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Dan yang kelima, ada pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan harusnya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka lakukan. Pada model pembelajaran Problem Based Learning tidak hanya mempunyai kelebihan saja, tetapi juga mempunyai kekurangan. Kekurangan Problem Based Learning sama halnya dengan model pengajaran yang lainnya. Model pembelajaran Problem Based Learning juga memiliki banyak kekurangan dalam penerapannya. Kelemahan ataupun kekurangan tersebut diantaranya yang pertama, ada kalanya siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Maka mereka akan merasakan tidak mau mencoba untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui Problem Based Learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga dan yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Demikian hasil video materi tentang model pembelajaran Problem Based Learning yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.